Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikhwan dan akhwat, apakah kalian sadar bahwa kebangkitan Indonesia sedang terjadi saat ini? Ataukah kalian sudah bisa merasakannya bahwa Indonesia yang selama ini sedang terpuruk, sedang bangkit dari tidurnya menuju era keemasannya? Sebenarnya, apakah yang dimaksud kebangkitan Nusantara? Maksudnya adalah kebangkitan Indonesia yang selama ini terpuruk, tersingkirkan kerap menjadi keset bagi bangsa lain. Sejarah asli leluhur yang sudah diburamkan oleh penjajah sehingga Indonesia kehilangan jati dirinya yang tertidur pulas. Selama ratusan tahun kini mulai bangun dari tidur panjangnya dan mulai bangkit untuk menunjukkan kepada dunia bahwa Indonesia bukanlah bangsa ecek-ecek. Mari kita simak videonya, apa saja tanda-tanda Indonesia yang akan menuju ke masa keemasannya. Tonton hingga akhir, biar gak gagal paham. Nusantara atau Indonesia adalah bangsa besar yang sedang tertidur. Jika selama ini kita lupa pada jati diri kita sendiri, tanpa kita sadari, mulai dari saat inilah sebenarnya kita sedang disadarkan untuk bangun dan membuka mata dari tidur panjang jauh ratusan tahun. Ternyata leluhur Nusantara sudah mencatat tanda-tanda kebangkitan Nusantara ini. Lalu, apa sajakah tanda-tanda itu? Berikut ini adalah tanda-tanda kebangkitan Nusantara menurut naskah serat-serat kuno. Pertama, pindahnya ibu kota Indonesia ke Kalimantan. Saat ini masih banyak masyarakat Indonesia yang belum sadar atau belum tahu kalau ibu kota Indonesia bukanlah Jakarta lagi, melainkan sudah pindah ke Kalimantan dengan nama Nusantara pada tanggal 14 Januari 2022. Presiden Joko Widodo telah meresmikan nama Nusantara sebagai nama ibu kota Indonesia yang baru. Kota Nusantara ini terletak di Penajam Pasir Utara, Kalimantan Timur. Dari 80 nama yang terdaftar, Presiden Jokowi memilih nama Nusantara karena dianggap nama Nusantara sudah lama terkenal dan menjadi ikon di dunia internasional. Menariknya, di dalam serat kuno Mahameru, leluhur Nusantara sudah memprediksi akan adanya kejadian pemindahan ibu kota ini. Dan ini akan berkaitan dengan kebangkitan Nusantara menjadi mercusuar dunia. 2. Tanda-tanda kemunculan Imam Al-Mahdi di Indonesia semakin dekat. Kemunculan Al-Mahdi bisa jadi sangat dekat. Tanda kemunculannya dapat dilihat dari tanda ini. Jika di dunia terjadi banyak prahara, tidak hanya di Indonesia tapi sifatnya global. Jika bumi dipenuhi ketidakadilan secara global, maka Al-Mahdi akan muncul sebagai juru selamat. Lalu, kenapa munculnya di Indonesia? Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Imam Al-Mahdi adalah dari keluargaku dari keturunan Fathimah. Hadis riwayat Abu Daud. Untuk diketahui, para ahli nasab seperti Rabithah Alawiyah atau dari kalangan keturunan Husain maupun Hasan, hampir semua sepakat zurriyah Nabi atau keturunan Nabi itu terbanyak di Indonesia dan sekitarnya. Meskipun banyak tersebar di India, Uzbekistan, Cina, Mesir sampai ke Maroko, namun keturunan Nabi paling banyak hanya ada di Indonesia. Dengan ini maka, Indonesia akan dipimpin oleh Imam Al-Mahdi, yang selanjutnya Indonesia akan menjadi pemimpin dunia dan masuk ke zaman keemasannya. 3. Berdirinya Garuda Wisnu Kencana di Pulau Dewata. Dalam serat Mahameru kuno juga disebutkan, pertanda yang pas dari kejadian di Indonesia akhir-akhir ini, yaitu berdirinya Garuda Wisnu Kencana di Pulau Dewata atau Bali. Dan hal ini tertulis jelas dalam serat kuno tersebut sebagai berikut. Ingat, berdirinya Garuda Wisnu Kencana di Pulau Mahadewa akan mengawali tonggak dunia Nusantara telah lahir kembali. Pulau Mahadewa ini banyak ditafsirkan sebagai Pulau Bali, karena julukan Pulau Bali memang Pulau Dewata. Patung Garuda Wisnu sendiri selesai dibangun pada tahun 2018, tepat di bawah kepemerintahan Joko Widodo. Kebetulan atau bukan? Ingat, di dunia ini tidak ada yang namanya kebetulan, karena semuanya sudah tertulis di Lauhul Mahfudz dan sudah direncanakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.
4. Banyak permunculan peninggalan sejarah yang terkubur. Banyak misteri sejarah Nusantara yang belum terungkap. Literatur sejarah kita tidak banyak, karena banyak peninggalannya yang juga hilang. Kini peninggalan-peninggalan itu mulai banyak muncul lagi ke permukaan. Jika dilihat dari segi spiritual, ini merupakan janji leluhur kepada generasi Nusantara. Nanti 500 tahun setelah jatuhnya Majapahit, akan muncul kembali peninggalan kejayaan Nusantara masa lalu ke permukaan bumi. Ini bertujuan agar generasi Indonesia bisa menelitinya, sehingga ketahuanlah bagaimana sejarah Nusantara yang sebenarnya di masa lampau. Karena dengan memahami sejarah Nusantara, maka Indonesia akan satu langkah lebih maju dalam memahami jati dirinya. 5. Kembalinya 1500 benda pusaka Indonesia dari Belanda. Benda-benda bersejarah ini awalnya hasil jarahan penjajah kolonial yang dibawa ke Belanda dan disimpan bertahun-tahun di Museum Nusantara di kota Delft, Belanda. Setelah Presiden Jokowi datang dan bernegosiasi dengan pemerintah Belanda, dalam penantian yang panjang sebanyak 1.500 benda bersejarah Indonesia akhirnya bisa dipulangkan ke Indonesia. Koleksi benda-benda bersejarah ini sudah tiba di tanah air sejak 23 Desember 2019 silam. Ramalan serat-serat kuno. Kebangkitan Nusantara ini ternyata sudah lama diramalkan dalam karya-karya sastra kuno. Di antaranya adalah Serat Jangka Sabdo Palon, atau yang saat ini dikenal sebagai Sabdo Palon Nagih Janji, Serat Jangka Jayabaya, Serat Dharma Gandul, dan Serat Mahameru kuno. Diungkapkan dalam isi serat-serat kuno tersebut, sejak runtuhnya Kerajaan Majapahit, Nusantara mulai mengalami kemunduran dan mulai kehilangan jati dirinya. Nusantara akan terus menjadi bangsa yang mudah dijajah dan diliputi oleh beragam konflik. Kelak, 500 tahun kemudian, jati diri Nusantara akan bangkit dan berjaya, menuju era keemasannya kembali. Hingga Nusantara menjadi mercusuar dunia, seluruh dunia akan dibuat terpukau oleh kemilau kejayaan Nusantara. Setidaknya begitulah yang diungkapkan oleh Eyang Semar, yang tertulis dalam serat-serat tersebut. Eyang Semar merupakan sosok gaib yang sangat dihormati di tanah Jawa. Beliau telah diutus turun ke bumi untuk menjadi pamomong para ksatria. Sekarang, mari kita hitung berdasarkan tahunnya. Dalam surat tersebut diungkapkan, Nusantara akan bangkit setelah 500 tahun dari runtuhnya Majapahit. Sejarah Majapahit sendiri benar-benar mengalami keruntuhan pada tahun 1527 setelah diserang Kerajaan Demak di bawah pimpinan Sultan Trenggana. Maka era keemasan kebangkitan Nusantara setelah 500 tahun dari keruntuhan Majapahit yaitu dimulai dari abad ini. Mulai tahun-tahun ini juga, Nusantara sudah mulai menampakkan tanda-tanda kebangkitannya. Dari tanda-tanda tersebut sudah menunjukkan bahwa kebangkitan Nusantara untuk menjadi mercusuar dunia seperti yang dijanjikan para leluhur secara perlahan sudah menunjukkan bukti-buktinya. Bagaimana menurut kalian? Jika ada tambahan, silahkan tulis di kolom komentar. Jika suka dengan pembahasan seperti ini, silahkan like dan subscribe. Untuk lebih banyak lagi konten menarik lainnya.